Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini kita akan sama-sama kembali mempelajari dan mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita akan memulai kajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah dan dilanjut membaca Quran surat An-Nisa halaman 100. Kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi yang ingin menyimak bisa dibuka Quran surat An-Nisa halaman 100. Kemudian juga bagi yang ingin menyimak ya sambil beraktivitas, mudah-mudahan bacaan Al-Quran ini menjadi wasilah mendatangkan keberkahan dalam hari-hari kita. Sebab kita tahu bahwasannya bacaan Al-Quran itu akan mendatangkan rahmat, akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang mendengarkannya. Sehingga di dalam Al-Quran juga disebutkan, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, diam dan dengarkanlah. La'allakum turhamun, agar kalian itu mendapatkan rahmat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat di pagi hari ini, jangan lupa untuk mendengarkan bacaan Al-Quran meskipun hanya satu halaman. Ya, disimak, didengarkan sebentar, ya, nggak sampai 10 menit insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, bisa disimak ya, atau bisa sambil diikuti yang muncul di layar kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan jadi keberkahan untuk mengawali hari-hari kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada kesempatan pagi hari ini bisa mengkaji dan mentadabburi Quran surat An-Nisa halaman 100 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an apapun bentuknya, baik dari segi membacanya, baik dari segi mengkajinya, mentadabburinya, mengamalkannya, menghafalkannya, apapun bentuk interaksi kita bersama Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu diturunkan bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafalkan saja,
bukan hanya untuk dihatamkan saja, tetapi banyak aktivitas yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran. Membacanya, mentadaburinya, mengkajinya, mengamalkannya, mengajarkannya, belajarnya. Nah, beruntunglah bagi setiap muslim, bagi setiap orang yang beriman terhadap Al-Quran, lalu dia bisa mencicipi semua jenis interaksi itu dengan Al-Quran. Dia bisa mencicipi semua jenis interaksi dengan Al-Quran. Ya, dia ibaratnya dia jadi pembacanya, dia jadi penghafalnya, dia juga mempelajarinya, dia juga mengajarkannya, dia juga mengamalkannya, mentadaburinya. Ya, Masya Allah. Kalau sudah seperti itu menjadi manusia yang saya katakan dengan istilah paket komplit ya. Manusia yang memiliki paket komplit dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Dan semua jenis interaksi kita bersama Al-Quran itu memang harus dicicipi. Tidak bisa kita itu milih salah satu saja. Nah, saya mau baca saja Ustadz, nggak bisa. Atau misalkan saya mau menghafal saja, nggak bisa. Atau bahkan saya mau mentadaburi Qur'annya saja, tidak bisa. Semua jenis interaksi bersama Al-Quran itu harus kita cicipi. Sehingga nanti sedikit demi sedikit lama-lama kita akan merasakan halawatul Quran atau halawatul Quran, nikmat dan manisnya Al-Quran. Kalau seseorang sudah merasakan nikmat dan manisnya Al-Quran, maka dia akan melakukan apapun untuk Al-Quran. Ya, dia akan melakukan apapun untuk Al-Quran. Sebagaimana pernah saya share ya, terkait dengan cuplikan potongan video dari Syekh Yasir Al-Dosari, ya, di mana beliau mengatakan ya, setiap ulama atau orang soleh itu memiliki umniyah, memiliki harapan, memiliki cita-cita, ya, dan memiliki ya makalat, ya, perkataan terakhir ya sebelum mereka itu wafat. Ya, perkataan-perkataan terakhir sebelum para ulama itu wafat. Contoh perkataan-perkataan terakhir ya sebelum ulama itu wafat, kita lihat perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di mana Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu ya mengatakan, kalau aku ingin ya diberi petunjuk, diberi satu kali lagi kehidupan, kata beliau. Ya, kalau saya diberi satu kali lagi kehidupan ya, maka saya akan meminta kepada Allah agar saya menghabiskan seluruh umurku dan usiaku ketika akan wafat. Ya, kalau Imam Ibn Taimiyah itu mengatakan saat akan wafat itu, kalau Allah memberikan kepada saya kesempatan terakhir di dunia ini untuk bisa kembali mencicipi hidup, maka saya ingin meminta kepada Allah, ya Allah bangkitkan aku akan habiskan seluruh usiaku untuk Al-Quran. Seluruh usiaku untuk Al-Quran. Padahal kita tahu bahwasannya pekerjaan beliau dalam tanda petik sehari-hari berkutat dengan Al-Quran. Berkutat dengan tafsir, berkutat dengan Al-Quran, hatamkan Quran, baca Quran, hafalkan Al-Quran, murojaah Quran, tafsir Al-Quran gitu. Setiap hari itu beliau berkutat dengan kitab-kitab tafsir. Tapi kalau seandainya dibangkitkan, kemudian ketika diwafatkan, kemudian dibangkitkan lagi, saya akan meminta dan saya akan bertekad seluruh usia saya akan saya habiskan untuk Al-Quran. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah yang sehari-hari berkutat dengan Al-Quran. Ya. Dan juga kita bisa melihat ya perkataan-perkataan terakhir Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala saat sebelum beliau wafat ya. Beliau mengatakan ya makulatnya, perkataannya sebelum wafat itu,
dunia ini akan aku tinggalkan, kata Imam Syafi'i. Dunia ini akan aku tinggalkan. Sahabat-sahabat aku akan berpisah denganku. Aku akan minum dan aku tak tahu apakah ruhku akan dibawa ke surga sehingga aku akan mengucapkan tahniyah, ya, ucapan selamat, wahai ruh, kau akan ke surga, atau aku akan justru bertakziah karena engkau akan pergi ke neraka. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang hafal Al-Quran dan merupakan imamnya para imam ahli hadis dan fiqih, itu pun sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketika akan wafat kepada Allah, menghadap kepada Allah. Beliau mengatakan, ketika ruhku dicabut, apakah aku menjadi orang yang bertahniah mengucapkan salam selamat kepada ruhku karena bisa masuk ke dalam surga, atau justru aku bertakziah, ya, bertakziah, merasakan kepedihan atau kesedihan ketika, ya, aku wafat, ya. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, banyak sekali ya perkataan-perkataan ulama, orang-orang soleh ketika wafat. Masya Allah, tabarakallah. Dan sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, semua manusia yang hari ini berada di alam kubur, yang sudah wafat, orang tua kita, sahabat kita, guru-guru kita, siapapun manusia yang hari ini, yang detik ini berada di dalam kubur, mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa kembali mencicipi kehidupan yang sedang kita jalani hari ini. Mereka akan minta agar bisa dikembalikan ke dunia supaya bisa melaksanakan amal solih meskipun hanya sedetik dikembalikan ke dunia. Siapapun itu, baik orang solih maupun yang tidak solih. Orang yang solih yang ada di dalam kubur itu akan meminta juga kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Itu harapan mereka yang ada di dalam kubur. Sehingga beda-beda setiap orang. Ada manusia yang berharap na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia meskipun hanya sebentar saja, sekejap saja, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Aku akan menjalankan amal salih yang dulu kami tidak jalankan. Bacaan Quran yang kita baca pagi hari ini, satu halaman ini adalah bacaan yang sangat dirindukan oleh ahlul kubur, mereka yang ada di dalam kubur, dan bahkan kalau mereka meminta kepada Allah ingin diwafatkan mungkin dalam keadaan, ya, dibangkitkan kembali keluar dari kubur mereka dan mereka ingin membaca Al-Quran meskipun satu ayat. Di lain kesempatan para orang-orang yang di dalam kubur itu, ahlul kubur itu akan meminta kepada Allah, ya Allah, bangkitkan kami kembali, izinkan kami kembali untuk pergi ke dunia, balik lagi ke dunia. Untuk melakukan apa? Sholat sunnah meskipun hanya 2 rakaat. Kami ingin bersujud kepadamu, kami ingin melaksanakan sholat 2 rakaat meskipun 2 rakaat. Pada penghuni kubur yang lain pun mengatakan, ya Allah, kalau kami bisa balik lagi hari ini, detik ini kepada dunia itu, maka izinkanlah kami bersedekah meskipun hanya dengan sebutir kurma. Ya, izinkan kami bersedekah meskipun kami hanya bisa bersedekah dengan sebutir kurma. Mereka yang berada di dalam kubur meminta kembali lagi hari ini, detik ini.
Mereka sangat sedang meminta kepada Allah, "Ya Allah, bangkitkan aku ke dunia, kembalikan aku ke dunia, supaya kami," di dalam Al-Quran diabadikan, supaya kami bisa memilih ya, dengan siapa kami mendapatkan teman yang solih, dengan siapa kami duduk. Saya akan mencari sahabat yang solih, kata para penghuni kubur. Ya, sehingga seorang penghuni kubur itu sangat senang sekali ketika anak-anaknya itu melakukan ketaatan atau orang yang ditinggalkannya di dunia itu melakukan ketaatan. Kenapa sangat senang sekali? Karena mereka di dalam kubur sudah tidak bisa melakukan amalan apapun lagi. Mereka udah nggak bisa melakukan ibadah lagi. Mereka tinggal menikmati imma azab kubur atau rahmat kubur atau nikmat kubur, wa imma azabul qabr, azab kubur. Sehingga ketika ada seseorang yang bersedekah misalkan atas nama orang tersebut, pahalanya mengalir, mereka akan menangis di dalam kubur itu berterima kasih kepada orang-orang yang telah mengirimkan kebaikannya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Betapa bahagianya mereka-mereka yang berada di dalam kubur lalu ya pahalanya terus ya mereka dapatkan. Dan sungguh setiap jiwa yang ada di dalam kubur itu mereka akan berharap bisa dikembalikan ke dunia agar bisa beramal walaupun sejenak. Lalu kita bayangkan bagaimana keadaan orang yang ya ketika kita umrohkan, Masya Allah. Kita misalkan umroh badal untuk orang tua kita, umroh badal untuk misalkan ya, seseorang yang sudah wafat di antara kita. Pasti derai air mata sudah pasti membaluti setiap untayan doa kita untuk mereka. Pasti mereka akan sangat berbahagia sekali, berterima kasih sekali kepada siapapun yang telah ya menyambungkan amal solih dan amal jariah untuk mereka. Allahu Akbar. Maka kita akan bertanya sekarang, saat kita wafat, siapakah yang akan terus meneruskan kebaikan yang kita lakukan ini? Atau yang terus menghantarkan kebaikan ini? Atau yang terus menghantarkan pahala? Karena kita sendiri sudah tidak mampu untuk beramal. Di dalam kubur itu udah nggak bisa lagi ibadah, nggak bisa lagi baca Quran. Maka nikmat baca Al-Quran yang hari ini kita baca satu halaman ini adalah nikmat yang sangat disyukuri dan sangat diidam-idamkan oleh mereka yang ada di dalam kubur. Maka berbahagialah dan bersyukurlah kepada Allah yang Allah telah memberikan kepada kita nikmat ini. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita hingga akhir hayat bersama Al-Quran, dan Allah bangkitkan kita semua bersama Al-Quran pada hari kiamat nanti. Taib, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 135, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walau ala anfusikum, meskipun terhadap diri kalian sendiri, awil walidaini, ataupun kepada orang tua kalian, wal aqrabin, dan orang-orang yang dekat dengan kalian. Ini dalil untuk berlaku adil, memerintahkan keadilan, penegak keadilan, qawwamina bil qisti. Jadi kita itu harus adil terhadap siapa? Terhadap diri kita sendiri, terhadap orang tua kita, dan terhadap keluarga kita. Siapa contoh terbaik yang berbuat adil terhadap diri, adil terhadap orang tua, adil terhadap akrabin, orang yang dekat dengannya? Tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul adalah sebaik-baik manusia yang adil terhadap dirinya, ya, terhadap orang sekitarnya.
Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah kaulnya, perkataannya, sabdanya, seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, maka aku akan tetap potong tangannya. Sekarang ada nggak pemerintah atau orang yang berkuasa, kemudian dia mengatakan, kalau anak saya atau kalau keluarga saya korupsi misal, maka saya akan potong tangannya. Saya rasa tidak ada ya di dunia ini pemimpin dunia yang berani mengatakan hal itu. Dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau Fatimah bintu Muhammad mencuri, maka aku akan potong tangannya. Berlaku adil terhadap anaknya sendiri. Berlaku adil kepada siapa cucu-cucunya. Pernah suatu ketika Hasan dan Hussein memakan ya harta dari sedekah. Ya, harta berupa kurma. Ya Rasul sampai akhirnya mengeluarkan ya. Dalam artian dikeluarkan supaya muntah itu. Karena kata Nabi, ya waktu itu anak kecil ya, namanya anak kecil suka makan ngambil apa misalkan dia nggak ngerti gitu kan. Makan makanan tiba-tiba makan ternyata itu adalah harta sedekah. Ya, harta zakat ya kata Nabi tidak pantas bagi seorang rasul memakan harta sedekah dan harta zakat. Keluarkan, keluarkan sampai berusaha Rasul mengeluarkan sampai akhirnya mereka muntah. Kalau kita mungkin akan mentolerir ya, kita akan mengatakan udahlah biarin aja namanya juga anak-anak. Nah, itu berarti tidak adil terhadap anak kita. Ya, tidak adil. Apa sih pengertian dari al-qisti ya? Ya, keadilan itu al-qistu itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misal kan kita sering temukan ada beberapa orang tua yang ketika misalkan orang bawa anak main ke rumah orang, anaknya misalkan ya lompat-lompat di kursi, lompat-lompat di sofa, bahkan nggak sedikit misalkan anaknya lari-lari masuk ke dalam kamar, ya kamar orang lain itu membuat atau memainkan sesuatu gitu kan, ya mainin sesuatu apa dan sebagainya. Terus orang tuanya bilang, "Maaf ya Bu ya, maaf." Ya namanya juga anak kecil. Nggak ada seperti itu. Rasul tuh menegur anak kecil yang tanda petik ya berbuat salah itu. Ditegur sama Nabi. Itu cucunya Nabi. Keluarkan. Bahkan sampai harus muntah itu kurma itu. Nggak ada istilah tolerir. Ibaratnya tolerir namanya juga anak kecil ya Bu ya. Maaf ya namanya juga anak kecil. Enggak. Sebab kalau kesalahan kecil, sejak dari kecil kita normalisasi, kita anggap itu sesuatu yang wajar, nanti ke bawah sampai besar. Mereka menganggap hal itu adalah wajar. Nah, berarti kita tidak ya bil qisti syuhada alillahi walau ala anfusikum awil walidani wal aqrabin. Ya, harus berbuat adil. Ya. Fala tattabi'il hawa. Maka kata Nabi, dalam Al-Quran Allah berfirman, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu ya untuk berlaku adil ya untuk berlaku adil. Nah manusia itu cenderungnya nggak mau berlaku adil. Maka misal ya ini sebelumnya seharusnya ini dibahas di dalam kajian kita malam tadi ya terkait dengan doa iftitah ya yang sedang kita baca dan sedang kita kaji dalam program salat khusyuk ya. Ya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, di dalam kalimat al-ilah, ya, la ilaha. Nah, al-ilah itu punya beberapa makna. Salah satu dari makna al-ilah, ilahun, la ilaha, ilah itu artinya apa? Sesuatu yang mahbub, sesuatu yang dicintai. Cenderung manusia itu akan mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya apa? Untuk menjaga orang yang dicintai sehingga tidak bisa berlaku adil. Tidak bisa berlaku adil. Contoh, ini sebuah pertanyaan.
Kenapa Nabi SAW menikahi banyak istri, gitu ya. Itu kenapa tuh Rasulullah SAW menikahi banyak istri, istrinya kan banyak, ya istri Nabi SAW. Ya. Kenapa menikahi banyak istrinya Nabi banyak gitu? Ada yang tahu nggak sahabat Quran? Hikmahnya itu. Kenapa Rasulullah memiliki banyak banyak wanita, ya banyak istri, menikahi banyak istri. Yang belum tahu boleh komen angka 1 ya. Yang belum tahu boleh komen angka 1. Kenapa sih Rasulullah SAW banyak istrinya gitu. Nah, ini banyak yang nggak tahu dan kita harus mengerti dan kita harus paham. Kalau nanti ada musuh-musuh Islam menyerang tuh Nabi Muhammad itu ya ibaratnya ya, banyak istrinya dan sebagainya. Kita harus bisa dalam tanda petik ya menjawabnya. Kenapa Rasulullah banyak istrinya? Ada beberapa jawaban. Jawaban pertama, jawaban pertama nih setelah saya mengkaji begitu ya. Kenapa Rasulullah banyak istrinya? Jawaban pertama adalah karena akhlaknya Rasulullah SAW sebagai suami itu yang sangat indah, tidak cukup hanya dinikmati oleh seorang istri. Saking indahnya akhlak Nabi. Ya, saking indahnya akhlak Nabi. Nggak cukup dinikmati oleh seorang istri saja, keindahan akhlaknya Rasul. Dan akhirnya kita nanti lihat betapa istri-istri Nabi bercerita tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Ya. Maka kalau ada kemarin ya kita bahas di halaman 99 tentang seorang laki-laki yang ingin berbuat adil terhadap istri-istrinya dan Allah katakan ya kalian ingin adil ya walaupun adil itu sangatlah berat ya. Ya, kamu sangat ingin adil ya. Ya. Wa in tuhsinu wa tattaqu walan tastati'u an ta'dilu walau harastum. Ya. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ya, kan pengen kan manusia itu adil, walaupun pengen adil tapi kata Allah nggak akan bisa kamu berbuat adil walau harastum meskipun kamu itu sangat adil, sangat ingin adil. Jadi orang yang mau poligami itu harus tanya dulu misalkan kepada istrinya, sudahkah akhlak dia itu sebagai suami memukau istrinya sehingga istrinya kagum dengan akhlaknya suami yang sangat luar biasa kagumnya. Sehingga istrinya rela gitu kan. Oh ini akhlak suami saya ini sangat indah sehingga saya ingin wanita muslimah yang lain merasakan kekaguman juga kepada akhlak suami saya ini gitu. Nah sekarang akhlak kepada istrinya saja yang pertama ini nggak bagus, nggak baik. Dia pengen nikah lagi. Subhanallah. Gimana ceritanya tuh? Iya, dengan istrinya yang pertama pun dia masih PR gitu kan. Dan dia pengen menambah lagi, pengen nikah lagi. Saya banyak itu kasus ya begitu ya, menangani orang-orang yang konsultasi, Ustadz suami saya pengen nikah lagi, tapi dia nggak memberi nafkah ke saya, nggak mengurus anak-anak. Subhanallah, niatnya apa kata saya, pengen nikah lagi, niatnya pengen berdakwah, la haula wala quwata illa billah, berdakwah gimana caranya gitu. Untuk dirinya saja dia masih berat gitu. Nah, maka Rasulullah SAW menikah dengan banyak istri menurut para ulama itu yang pertama memang karena apa? Karena akhlaknya Rasulullah SAW itu begitu indah sehingga kalau dirasakan oleh seorang istri nampaknya tidak bisa terekam dengan baik, tidak bisa terabadikan. Kemudian akhlaknya Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah SAW menikah dengan banyak wanita? Para ulama mengatakan bahwasannya istri-istri Nabi itu mewakili ya representasi dari wanita-wanita yang ada di dunia ini. Wanita-wanita di dunia ini tuh semuanya tuh terangkum dalam istrinya Nabi SAW. Karakteristiknya perbedaannya kan beda-beda.
Ya, ada yang dermawan, ya istrinya Nabi itu suka berbagi, suka sedekah. Ya, ada yang manja, ya butuh perhatian gitu kan, senangnya diperhatikan. Ada yang bahkan nggak diperhatikan, dalam tanda petik nggak suka ya. Kalau bahasa sekarang tuh act of service gitu kan. Ya, act of service, dilayani, ada kan? Ya, fokusnya ibadah saja istri Nabi, siapa Zainab kan. Ya, fokusnya ibadah karena sudah sepuh kan. Ya, sepuh, fokusnya ibadah saja gitu. Ya, nggak mau ya dalam tanda petik ya tersibukkan dengan perasaan, urusan perasaan. Ada yang ya ada yang bawel gitu kan, cerewet gitu kan, suka ngomong gitu. Ada yang pencemburu gitu. Ada yang luwes. Makanya di situ kita mengatakan di dalam ayat 135 surat An-Nisa di sini ya, jadilah kalian orang yang adil terhadap diri kalian sendiri, orang tua kalian dan kerabat kalian. Termasuk bagi diri sendiri itu adalah suami. Suami harus adil terhadap siapa istrinya. Istrinya diperhatikan tuh, belajar dari sirah Nabi. Belajar dari sirah Nabi. Nah, bunda-bunda ini termasuk tipikal yang seperti apa gitu. Wanita yang seperti apa? Apakah yang bawel, kalau banyak ngoceh gitu ya, atau pencemburu gitu, atau yang bodoh amatan gitu ya, bodoh amat lah suami saya mau ngapain juga gitu ya. Yang penting dia beribadah, melakukan ketaatan. Cari karakteristiknya seperti apa gitu. Dan ikuti, teladani mereka itu. Ya teladani istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus punya karakteristik istri Nabi yang saya pengen jadikan role model itu seperti apa gitu. Saya punya guru, saya selalu sampaikan kisah ini ya. Beliau Masya Allah dakwahnya luar biasa ya. Gerak dakwahnya, wah kesana kemari, urusan dakwahnya, amanah dakwahnya sangat banyak. Beliau jadi dosen, beliau jadi kepala sekolah, beliau menghandle anaknya 3 anak. Ya, semuanya ngafalin Quran, masih bisa ini, masih bisa itu, suaminya jauh. Ya, suaminya jauh. Ya, tapi dia urusi semua masalah itu selesai, Masya Allah. Ketika kami tanya, Ustazah, kenapa Ustazah bisa seperti ini? Ngurusi umat, ngurusi anak, ngurusi ini, dan sebagainya. Kata beliau, jawabannya sederhana. Saya hanya ingin meniru Khadijah bintu Khuwailid. Dan saya akhirnya, beliau belajar itu, Khadijah itu banyak buku-buku di rumahnya tentang Khadijah itu seperti apa. Ya tiru, Bunda ingin menjadi istri Nabi yang seperti apa sih gitu. Dalam tanda petik ya karakteristik istri Nabi seperti apa. Apakah ingin seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Bagaimana kalau menjadi Ummul Mukminin seperti Ummul Mukminin radhiyallahu Aisyah radhiyallahu anha, berarti banyak ngafalin. Banyak ngafalin hadis, banyak kekajian, tanda petik ya, banyak mengkaji ilmu. Karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha merupakan ilmuwan ya. Ya, yang semua permasalahan kaum muslimin itu kan akhirnya meminta fatwanya, nanyanya ke Ummul Mukminin Aisyah sebagai rujukan, sebagai istri Nabi tadi. Ya, wanita muslimah kalau ada apa-apa yang dijadikan rujukan Ummul Mukminin Aisyah. Atau ingin seperti Khadijah yang tadi dermawan ya, ada istrinya Nabi SAW, Saudah ya, yang sangat ya dermawan ya. Disebut sebagai panjang tangan ya. Kalau di Indonesia panjang tangan tuh diartikan pencuri ya, tapi kalau di Arab itu orang mengatakan panjang tangan itu orang yang sangat suka berbagi, dermawan. Ya, istri Nabi yang dermawan. Ustadz saya mah pengen jadi istri Nabi yang seperti istri Nabi yang dermawan, pengen bersedekah terus. Teladani itu gitu. Saya pengen nih, fokusnya di mana? Fokusnya di pada pengkajian, kajian ilmu dan sebagainya berarti seperti Ummul Mukminin Aisyah, ya. Saya pengen, menyayangi anak ya, istri yang sayang terhadap anak, ya, sayang terhadap anak, ya. Ada istri Nabi yang sangat sayang, ya. Ya, pelajari bagaimana Ummu Kulsum, bagaimana apa, ya,
Zainab, bagaimana Hafsah, bagaimana dan suami pun sama belajar untuk menghandle apa? Menghandle karakteristik istri yang berbeda, perlakukan sesuai dengan ininya, modelnya gitu kan. Nah, Nabi Muhammad itu luar biasanya sebagai seorang suami bisa memanage itu. Ya, bisa memanage itu sebagai suami. Ya Masya Allah, kita menghadapi berbagai macam istri-istri yang dalam tanda petik memiliki karakter beda-beda. Yang satu ya, yang satu cerewet gitu. Yang satu pendiam, yang satu ya fokusnya ibadah, yang satu kan beda-beda. Ya, Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya suami. Nah kita sebagai suami pun harus memperlakukan kalau istri kita cerewet gimana nih? Ya, menghadapi istri yang cerewet ini gitu kan. Ayo bunda-bunda di sini. Tanyakan kepada suami, ya, tanyakan kepada suami. Saya ini termasuk wanita yang mana? Satu, wanita yang baik. Itu pertama. Bi tanyain ke suaminya. Abi, bunda ini termasuk istri yang baik atau tidak? Kedua, istri yang baik tapi banyak marah-marah. Istri yang banyak kebaikannya, istri yang baik tapi banyak marah-marahnya, atau istri yang baik sedikit marahnya, atau istri yang banyak marahnya dan sedikit baiknya. Tanyain itu, harus ditanya itu. Nah nanti si suami itu menganalisa ya mencoba untuk mendefinisikan ini istri saya tuh karakteristiknya masuk ke yang mana. Ya, masuk ke yang mana gitu. Oh ternyata istri saya adalah istri yang misal kata si suami itu, istri saya adalah istri yang sedikit baiknya banyak marah-marahnya. Ah gimana tuh? Dan pasti jawabannya juga nggak jujur gitu kan. Iya ya, yang penting dia seneng aja lah gitu kan. Tapi itu pasti dalam hati suami itu akan ada perasaan tuh. Dan suami bahkan bakal menilai di situ. Iya ya, istri saya tuh sebenarnya mah yang ini gitu. Ada itu dalam hatinya itu. Nah maka kalau seorang suami itu sudah ridho ya keluar kalimat ridho dari mulutnya, ah udah selamat ya. Bunda udah selamat aja di dunia itu. Kenapa kata Nabi kalau seorang suami sudah mengatakan ridho terhadap istrinya, maka dia akan masuk surga daripada pintu yang mana saja yang dia ingin kehendaki. Ya Masya Allah. Barakallahu fik. Ya jadi harus adil terhadap diri sendiri adil, terhadap orang tua, terhadap keluarga. Adil terhadap diri sendiri. Lihat misalkan kita baca Quran berapa lama? Baca Quran lama enggak? Ternyata lebih banyak main handphonenya dibandingkan baca Quran ya. Berarti kita adil nggak sama diri sendiri? Nggak adil. Lebih banyak kerja, 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 tapi ibadahnya, sholatnya ditinggalkan. Adil atau enggak tuh? Enggak adil. Karena orang yang adil itu akan apa? Ya, mengupayakan mengikhtiarkan ya, akhiratnya dibandingkan dunianya itu. Ya. Dan kemudian di ayat 136 ya, surat An-Nisa Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulullah, dan berimanlah kepada kitab yang diturunkan ya, kepada Rasul ya, dan ya, kepada Nabi Muhammad SAW, dan berimanlah kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi Islam itu kan kita mengimani. Ada Taurat, Injil, Jabur, Suhuf, dan sebagainya. Kita mengimani itu. Dan kitab terakhir yaitu adalah Al-Quranul Karim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur
terhadap Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'idah, maka dia telah tersesat dengan sesesat-sesatnya. Jadi selalu ada keuntungan, selalu ada kebaikan, selalu ada kemenangan bagi mereka yang selalu menjalankan Al-Quran dan menghidupkan sunnah. Itu janji Allah. Ini janji Allah. Akan selalu ada kebaikan, akan ada selalu apa? Barokah, rahmat, ampunan bagi mereka yang selalu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW dan taat terhadap ya, kitab Al-Quran. Ya, menjalankan sunnah itu pasti akan ada keberkahannya, pasti ada perbedaannya. Kita mengamalkan sebuah sunnah itu ada perbedaannya, ada barokahnya dibandingkan dengan kita yang tidak menjalankannya. Ya. Jadi orang yang menjalankan sunnah itu ayah bunda, itu pasti ada keberkahan di dalam kehidupan mereka. Ya jauh dari sunnah, jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis. Dan cobalah gitu. Setiap kita mendengarkan satu hadis Nabi, bertekadlah untuk menjalankannya. Itu pasti akan ada keberkahan di situ. Sadar tidak disadari. Disadari atau tidak, itu ada keberkahan. Pada sunnah Nabi SAW. Ya pasti ada keberkahannya. Kemarin kita bahas kitab Adabul Mufrad. Ya, setiap sore itu kan kalau nggak ada halangan kita bahas kitab Adabul Mufrad setiap sore itu kita kaji Adabul Mufrad, hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan adab. Ya, ada keberkahan tidak? Pasti ada itu. Ya, berkah dari menjalankan sunnah Nabi SAW. Kita amalkan satu sunnah Nabi, satu hadis setiap hari dikaji satu gitu kan, lama-lama insya Allah ya banyak. Ya. Senin Kamis termasuk sunnah Nabi, termasuk itu menghidupkan sunnah, saum sunnah. Zikir-zikir ya, direkomendasikan oleh Nabi, kita jalankan, itu adalah sunnah. Puasa Daud sama, itu pun sunnah. Nah, mereka yang selalu menghidupkan sunnah akan terjadi perbedaan dalam kehidupannya. Ya, Allah akan berikan keberkahan pada kehidupan mereka. Dan tidak melaksanakan sunnah akan mendatangkan ya keburukan juga bagi diri kita. Ya, akan mendatangkan keburukan bagi diri kita. Ya. Jadi sebisa mungkin tadi ketika kita mendengarkan sebuah hadis, satu hadis, dua hadis, berusahalah untuk memaksimalkan ya dan bahkan mengamalkan ya hadis-hadis tersebut. Saya dengar hadis ini, misalkan laksanakan, jalankan. Saya dengerin hadis satu, laksanakan. Minimal sekali dalam seumur hidup kita melaksanakan. Kalaupun nggak bisa konsisten semuanya. Ya, nggak bisa konsisten setiap hari gitu kan. Tidak masalah ya. Gitu. Perhatikan lagi. Di ayat 137 surat An-Nisa. Innalladzina amanu. Summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa zadu kufran. Perhatikan di sini ya, saya tunjukkan ayatnya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, sesungguhnya orang yang dia beriman nih. Dia beriman. Innalladzina amanu. Summa kafaru, kemudian dia kafir. Summa kafaru, summa amanu, beriman lagi. Summa kafaru, kemudian kafir lagi. Nah, yang bahaya kalau udah balik lagi ke kondisi kafir. Beriman kafir, beriman kafir. Nanti endingnya akan ini ya. Endingnya akan sampai ke sini. Kalau dia sudah beriman kafir lagi. Sumazdadu kufron. Bertambah kekafirannya, bertambah-tambah kekafirannya itu.
Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Kalau orang sudah membolak-balikan tuh keyakinannya, beriman kafir, dan beriman kafir, kafir lagi dan bertambah kekafirannya. Banyak tidak orang yang sering mempermainkan agama, ya banyak tidak banyak itu. Karena kafaru itu kan, kafir itu beda dengan kafaru, pernah kita bahas ya. Ya, kafaru itu artinya apa? Sifat. Kafir orangnya, kafaru perbuatannya, sifatnya. Dan berarti ayat ini pun bisa terjadi kepada siapa? Kepada kita. Kita beriman, kemudian kufur lagi. Kita beriman lagi, kufur lagi. Sama dengan bab Quran ini juga sama. Kita kadang-kadang ke Quran, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ke Quran, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang tadabur, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang tadabur, kadang-kadang malasnya tadabur gitu. Nah, yang dikhawatirkan dalam kondisi kelemahan jiwa tadi adalah ketika summa kafaru summa zdadu kufron, itu yang paling dikhawatirkan oleh kita ayat ini itu. Ya udahlah, ya nggak usah tadabbur setiap hari gitu kan. Yang penting kan baca Quran Ustadz gitu. Yang penting kan berinteraksi sama Quran. Nah, ada orang beriman sama Quran, beriman, nggak beriman, beriman, nggak beriman, percaya, nggak percaya. Kalau nggak segera disiasati gitu, bakal nanti kena tuh yang sumazdadu kufron, bertambah kekafirannya. Dan ini bisa terjadi pada kita. Bertambah jauh dari Al-Quran itu, dan yang paling dikhawatirkan adalah lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah nggak akan ampuni mereka. Wala liyahdiyahum sabila, dan mereka tidak akan diberikan jalan sama Allah, nggak dikasih jalan, nggak dikasih petunjuk. Akhirnya muter-muter aja hidup itu kan, muter-muter terus gitu. Ibaratnya nggak kemana-mana hidup kita, di situ aja gitu kan. Yang ada peningkatan, nggak ada penurunan. Bahkan cenderungnya menurun, 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 menurun gitu. Nah, itu harus dikoreksi keimanan kita terhadap Al-Quran. Keyakinan kita, apakah kita termasuk orang yang sama Allah itu amanu summa kafaru, ya summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran, lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Enggak dapat apa? Enggak dapat ampunan kalau kita nih angin-anginan, naik turun naik turun naik turun. Ngafalin Quran juga sama gitu. Kadang ngafalin, kadang enggak ngafalin, kadang ngafalin, kadang enggak ngafalin, enggak serius gitu ya. Nah, nanti yang dikhawatirkan ini lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila, dan Allah nggak akan kasih jalan, ya, nggak dikasih jalan, ya. Saya ingin sampaikan sebuah kisah. Ini kisah nyata. Ada seseorang, ya, ya, seseorang ini dia itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit. Dia diuji dengan sakit. Sakitnya parah, saking parahnya dia sakit. Akhirnya dia merasa ini adalah detik-detik kematiannya. Dan di detik-detik kematian itu kemudian dia bersumpah kepada Allah, "Ya Allah, tolong sehatkan saya. Kalau saya sehat, saya bisa hidup kembali. Saya ingin membaca Al-Quran. Saya ingin lebih rajin dengan Al-Quran." Dan akhirnya dia baca Quran itu. Dia baca Quran gitu kan supaya sehat gitu, berharap sehat. Dia buka Quran, baca Quran lagi, sembuh. Sembuh. Sakit yang sudah parah sekali, ya, bisa sembuh dengan baca Al-Quran. Kemudian datang waktu. Ya, setelah baca Quran lagi, dia lupa lagi dengan Al-Quran gitu kan. Melupakan Qurannya, berjalan hari seperti biasa, dia sakit lagi, diuji lagi sama Allah, sakit. Sakitnya parah lagi, dan dia mengatakan, "Ya Allah, sembuhkan saya. Kalau saya sembuh, saya mau baca Al-Quran. Saya mau lebih rajin lagi baca Al-Quran, mau lebih rajin lagi mengkaji Al-Quran." Dan Allah sembuhkan dia. Dia buka Quran lagi, dia baca Quran lagi. Setelah berlalu waktu, dia tutup Qurannya, dia jauhi Quran lagi.
Sampailah dia sakit ke yang tiga, dia sakit ketiga, sakit parah sekali. Dia ingin sembuh. Oh, dia bilang lagi, "Ya Allah, saya berjanji ya Allah ini saya akan sembuh lagi. Ya kalau saya sembuh, saya mau baca Quran lagi, saya mau baca Quran lagi." Apa yang terjadi di sakitnya yang ketiga? Ketika dia buka Quran, dia dapati Quran itu sudah kosong, tidak ada tulisannya. Dia tidak bisa membaca, kosong di hadapan dia. Orang lain lihat ada tulisannya, tapi dia lihat ini kosong, ini kosong, ini kosong. Setelah itu dia wafat. Ya, dia nggak bisa lagi lihat Quran. Kenapa? Dia mempermainkan Al-Quran, dia mempermainkan taubatnya, dia mempermainkan apa janjinya dengan Allah. Ya, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah nggak ampuni dia. Wala liyahdiyahum sabila, dan Allah nggak berikan jalan keluar. Kadang kita sering begitu ya Bunda, sadar tidak disadari. Kita bilang, ya Allah nanti kalau ini saya mau beriman. Kayak kalau saya sehat, saya kayaknya mau sholat. Udah dikasih kesehatan, lupa lagi. Ya kan? Gitu lagi. Dia sakit lagi, bilang, ya Allah kalau saya sehat saya mau gini, 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 gini. Dikasih kesehatan, gitu lagi. Dia sehat lagi, gitu kan. Sehat lagi, gitu lagi. Kalau nggak segera taubat kepada Allah, ya khawatirnya lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Allah nggak kasih jalan. Ini yang kita khawatirkan. Atau mempermainkan dalam bab taubat. Mudah-mudahan ya Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada orang tua kita, orang yang kita sayangi, keistiqomahan dalam taubat, keistiqomahan dalam melakukan amal, ya, keistiqomahan dalam mempertahankan amal soleh yang telah kita titi ini, ya, yang telah kita tapaki satu persatu tangga-tangga ini. Jangan jauh dari majelis Al-Quran, jangan jauh dari majelis ilmu, karena majelis Quran dan majelis ilmu itu adalah keberkahan bagi kita. Taib, selanjutnya. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Perhatikan di sini ya. Ada kalimat basyiril munafiqin. Nah ini ya. Basyiril munafiqin. Berilah kabar gembira. Maksudnya gimana nih? Apakah orang munafik itu akan diberikan kabar gembira? Ya, tidak. Kalimat ini hanyalah kalimat ejekan, istihza, mempermainkan. Allah mengatakan basyiril munafiqin bi anna lahum adzaban alima. Kasih gambar gembira ya, gitu kan. Kasih kabar gembira ya, aku kasih kabar gembira ya untuk kamu berupa apa? Adzaban alima, azab yang pedih. Ini ejekan dari Allah Subhanahu wa taala. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kita yang paling yang paling kita khawatirkan adalah kita termasuk orang-orang yang munafik itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu menipu Allah. Terlihatnya alim, terlihatnya salih di hadapan semua manusia.
Semua orang menganggapnya dia dekat sama Quran, semua orang menganggapnya dia ahli ahli salat, dia dianggapnya ahli sedekah, ahli saum. Padahal wa huwa khadi'uhum, dia menipu Allah. Makanya saya tuh selalu hati-hati ya Bunda. Kadang-kadang kalau kita beramal jama'i di majelis taklim, di halaqah, kita bisa sholih. Tapi kualitas keimanan kita yang sesungguhnya ada dalam kesendirian kita. Pengen tahu nggak keimanan kita itu sebetulnya di mana gitu. Lihat dalam posisi kesendirian. Kalau kita bersemangat ya dalam halakoh pengajian ya, dalam tanda petik lingkaran ilmu, kita semangat ya, luar biasa, itu sudah sepantasnya. Tapi yang dilihat itu adalah ketika kita sendirian. Apakah kita termasuk orang yang menipu Allah di hadapan manusia? Kita terlihatnya alim, wala ya meskipun saya nih yang berbicara. Saya mungkin orang-orang menyangka, oh Ustadz Wildan gitu kan, saleh, Ustadz Wildan rajin baca Quran, Ustadz Wildan dekat dengan Quran. Bohong kalau misalkan saya dalam kesendirian ternyata malah naudzubillahi min dzalik jauh dari Al-Quran. Jauh gitu dari Quran. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum kata Allah, padahal Allah menipu mereka. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Allahu akbar. Ketika mereka itu sholat, mereka itu sholatnya dalam keadaan kusala, males-malesan. Kita sholat males-malesan. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yukhadi'un Allah ya. Yura'unan nas, kalaupun dia sholat, mereka sholatnya riya, ingin dilihat oleh orang lain. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Itu siapa? Itu sholatnya orang munafik. Nah sekarang kita tes dan kita cek. Bagaimana kondisi sholat kita? Sudahkah ketika kita sholat memahami dari setiap bacaan dan gerakan yang kita lakukan? Oh ternyata masih enggak paham gitu, masih enggak ngerti gitu. Masih gerakannya formalitas, berarti ada benih-benih kemunafikan di dalam diri kita. Dan hati-hati ketika kita tadi sudah tergolong menjadi orang yang munafik itu, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Dan mereka itu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pelindungnya daripada orang-orang yang beriman. Tadi ketika orang kafir lebih kita idolakan dibandingkan orang yang beriman. Naudzubillahi min dzalik. Ada di Indonesia gitu kan. Konser sebuah artis papan atas dari luar negeri. Mereka konser di Indonesia, beli tiket. Tiketnya berapa? Tiketnya bisa 5 juta, 10 juta, 11 juta untuk nonton idola mereka. Dan itu war itu. War itu apa? Wah gitu kan, berperang rebutan tiket itu untuk dapat. Dan itu habis itu, sekian ribu tiket ya dengan harga mahal. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungkan daripada menjadikan orang-orang kafir sebagai idola kita. Ya, sebagai idola kita. Adapun orang-orang yang akhirnya ya kita doakan ya mereka semoga Allah berikan hidayah. Ya, semoga Allah berikan hidayah. Ya, sehingga tidak pantas bagi seorang mukmin lebih mencintai orang kafir dibandingkan
orang beriman itu sendiri. Ngeri itu kalau dikaji ayat-ayatnya ya, ayat orang-orang yang ibaratnya, mengidolakan ya orang kafir nanti idolanya itu di hari kiamat akan berlepas diri daripada kita. Kata kata idolanya, kami kan nggak nyuruh kamu itu ngefans sama kami," gitu. "Itu kemauan kamu sendiri." Ya. Ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Terputuslah pada hari itu antara followers dan yang di-follow-nya pada hari kiamat nanti. Ya. Ayabtaguna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Apakah kamu menginginkan mendapatkan kemuliaan, kekuatan? Fa innal 'izzata lillahi jami'a. Milik Allah lah kemuliaan itu, milik Allah lah ketetapan itu. Ya, kekuatan itu. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian itu ketetapan di dalam Al-Qur'an itu an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Karakteristik orang munafik itu ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, yukfaru biha, mereka mengingkari ayat itu, mereka menutup mata dari ayat itu. Wa yustahza'u biha, dan mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah itu. Mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok syariat, ya, mengolok-olok apa? Agama, alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya, dan ada orang-orang yang menjadikan ya candaan agama itu. Laki-laki konten kreator pakai hijab gitu. Hijab itu dijadikan candaan. Apa tidak takut dia di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti gitu. Ketika dia akhirnya apa tuh? Mempermainkan jilbab tersebut. Dia pakai jilbab tapi joget-joget gitu, akhwat misalkan ibu-ibu pakai jilbab tapi joget-joget, mempermainkan agama. Alladzina takhadu dinahum lahwan wa la'iban. Ya, dijadikan candaan dan itu dosa. Seorang lelaki memakai pakaian perempuan, kata Nabi ya, Allah akan melaknat laki-laki yang menyerupai wanita ya, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ya. Dilaknat, ya sekarang dia sudah dilaknat, kemudian dia makan dari ya sumber penghasilannya itu dijadikan idola lagi sama kaum muslimin. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi karakteristik orang munafik ketika diturunkan Al-Qur'an, satu mereka kufur, kedua yustahza'u biha. Mereka main-main, mengolok-olok agama. Oleh karenanya kata Allah, "Fala taq'udu ma'ahum." Janganlah kalian duduk bersama mereka. Nih, perhatikan ayatnya. "Fala taq'udu ma'ahum." Janganlah kalian duduk bersama mereka. Kan orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu kan karakteristik mereka itu sama kan. Mereka selalu mengatakan, "Innahum unasu yatatahharun." Ketika kaum Lut itu kan, kaum Lut diingatkan jangan melakukan dosa maksiat fahisyah. Atatunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun munkarun. Apakah kalian itu lebih ya mencintai dalam tanda petik ya laki-laki dibandingkan perempuan-perempuan kalian? Afala taqilun? Kamu nggak mikir, kamu nggak memperhatikan. Apa jawabannya? Ya, mereka mengatakan innahum unasu yatatahharun. Tuh Lut itu orang yang sok suci. Ah udahlah nggak usah sok suci. Sekarang perkataan innahum unasu yatatahharun itu berlaku lagi nggak hari ini? Oh berlaku lagi. Ada manusia-manusia, golongan manusia yang kalau diingatkan, jangan melakukan dosa ini, jangan melakukan dosa ini. Mereka jawabnya apa? Oh nggak usah sok suci lah. Jangan korupsi.
Ibaratnya, "Alah nggak usah sok suci, hari ini mana ada orang yang nggak korupsi, mana ada orang yang nggak melakukan dosa ini dan itu dan sebagainya, innahum unasun yatatahharun." Terjadi tidak hari ini? Terjadi ya Bunda, kejadian di kaum Lut itu. Ayo wa a'udzubillahi min dzalik kan gitu kan, kejadian itu. Kemarin di satu daerah digerebek ya, laki-laki semuanya berkumpul dalam satu tempat, naudzubillahi min dzalik. Ya melakukan dosa tersebut, fahisyah tersebut. Bahkan ada ya, Masya Allah, akhir-akhir ini ada viral kakek-kakek dengan kakek-kakek. Nggak habis pikri ya, di luar Nurul. Nggak habis pikri di luar Nurul. Kakek-kakek subhanallah melakukan dosa itu gitu. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taq'udu ma'ahum." Jangan dekat-dekat dengan mereka. Dengan orang-orang siapa yang menjadikan agama sebagai apa? Candaan. Jangan di-follow kalau gitu. Kalau sekarang bahasa ininya, bahasa konten kreatornya jangan di-follow yang kayak gitu, jangan dikasih panggung. Kalau kita malah ketawa-ketawa juga, ngikutin juga gitu kan. Ya kalau ada yang seperti itu. Ya menjadikan agama sebagai main-mainan. Ya. Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ini panduan dalam ya, panduan dalam bersosial. Kalau ada orang yang membicarakan Al-Quran atau membicarakan syariat Islam dalam segi kejelekan, jangan duduk bersama mereka, alihkan pembicaraan itu hatta yahudu fi hadisin ghairi, sampai mereka akhirnya berbicara dengan mengganti topik. Mengganti topik. Sampai mengganti topik pembicaraan. Dan alhamdulillah ya, satu kenikmatan, satu privilege hidup di zaman ini, ya, di zaman fitnah ini, alhamdulillah saya itu selalu bersyukur gitu ya ketika dihadapkan dengan diberikan gitu ya komunitas dalam tanda petik yang tidak mau gibah gitu. Itu sebuah kenikmatan yang besar ya Bunda ya, di era modern hari ini kita berkumpul, berkomunitas, kemudian kita dikasih circle yang nggak suka gibah. Itu kan enak sebetulnya ya, adem, nyaman. Ya, kalau ada yang gibah sedikit langsung ada yang ngerem, stop 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 stop, ini mulai gibah nih, gitu. Nah, kita pun bisa seperti itu, kalau kita punya teman, sahabat, keluarga, kalau udah mengarah ke gibah 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 gitu kan, udah langsung kita stop stop stop. "Ah, nggak mau ah, saya nggak mau ikut-ikutan," gitu kan. Ini mah sudah gibah. Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Sampai mereka ya mencoba untuk apa? Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, merubah pembicaraan mereka. Jadi kita nyingkir dulu aja dah. Ah, ini mah udah nggak benar, ini gibah dia. Kita pergi ke tempat lain. Kalau mereka udah nggak membicarakan itu, kita bilang, "Ah, so suci kamu." Nah, itu tadi orang yang berdosa tadi kan. "Ah, sok suci kamu, innahum unasun yatatahharun." Itu perkataannya kaum Lut. Kalau ada yang bilang, "Ih, ini sok suci gitu-gitu," nggak apa-apa. Saya lebih baik dituduh sok suci daripada saya makan bangkai saudara saya, gitu. Jauhin. Ada orang nyerempet-nyerempet ke gibah, udah heup, gitu ya. Dan kita gitu di komunitas kalau udah ada arah-arah ke arah gibah itu, ini kayaknya udah ke gibah deh, tetot gitu ya. Berhenti berhenti berhenti. Ya, ini harus kita berhentikan karena kenapa harus diberhentikan? Perhatikan ayat selanjutnya, innakum idam misluhum. Sesungguhnya kalian itu seperti mereka. Mau nggak disamakan itu? Kalau kita duduk-duduk bersama mereka, kita tuh disamakan dengan mereka. Ustadz, tapi kan saya nggak mengimani, nggak membenarkan gibahnya. Sama kata Allah itu. Kamu ada duduk di situ dan kamu tidak pergi ke tempat yang lain, kamu pun sama. Meskipun kita diem, nggak membenarkan gitu ya, nggak mengiyakan, nggak melawan juga, cuman diem aja, sama kata Allah. Innakum idzam misluhum. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi kalau ada orang berdosa, terus kita ada di situ.
Bisa dapat gak dosanya? Bisa ketularan gak dosanya? Jawabannya bisa, bisa. Makanya perhatikan ya, dengan siapa kita duduk. Makanya kata Nabi SAW, lihatlah agama seseorang itu dilihat dari mana. Agama seseorang dilihat dari temannya. Kalau temannya orang-orang baik, insya Allah dia orang baik. Tapi kalau agama temannya kayak gimana tuh, itu mempengaruhi kita. Innakum idam misluhum. Kamu pun bisa jadi seperti mereka. Orang orang gibah terus kita diem gitu kan. Diem aja, kita nggak mengiyakan, tapi karena kita duduk di situ, kena bagian dari dosa itu. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah menghimpunkan orang yang munafik dan orang yang kafir itu di dalam neraka jahanam bersama-sama. Jami'an, semuanya dimasukin ke dalam neraka jahanam. Ya, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Ya, kan ada orang yang masuk neraka sakar. Masa lakakum fi sakar? Apa yang menyebabkan kamu itu masuk neraka sakor? Kok bisa-bisanya kamu masuk neraka sakor? Jawabannya apa? Satu, qalu lam naku minal musallin. Saya dulu nggak sholat waktu di dunia. Walam naku nut'imul miskin. Saya nggak memberi makan orang-orang yang miskin. Walam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Saya duduk bersama orang-orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat fajir, kerusakan. Duduknya kita bersama orang-orang yang berbuat kerusakan, berbuat kesalahan, berbuat dosa, ternyata dicatat juga. Ya, dicatat juga. Dan nanti banyak keutamaannya orang yang berdiam di majelis ilmu, duduk di masjid, mereka itu nggak ngedengerin, mereka itu nggak hadir ke kajian, cuman ngedengerin aja, duduk di masjid aja gitu. Tapi kecipratan barokah dari hadir di majelis ilmu itu. Kecipratan barokah hadir di majelis ilmu itu. Allahu Akbar. Kecipratan dan barokahnya hadir di majelis ilmu. Kan ada hadis panjang itu hadisnya. Ya, kata malaikat itu kan ini ada seorang lelaki duduk di masjid. Mereka mendengarkan tidak? Enggak. Mereka apa namanya? Mereka menyimak ilmu? Enggak juga gitu. Tapi cuma duduk aja di majelis ilmu, ya dia mungkin tiduran di masjid dan sebagainya. Tapi kata Allah, kabarkan kepada orang tersebut, dia pun tetap mendapatkan pahala karena berkah dan barokah dari majelis ilmu itu. Berkah dan barokah dari majelis ilmu itu. Itu barokahnya ya. Makanya saya bilang kalau ada majelis ilmu, majelis Al-Qur'an ya di TikTok ini ya nggak apa-apa dengerin meskipun sambil ngapain gitu ya. Ibu-ibu sambil pagi-pagi ini kan kerja, ada yang sambil ngeladangin jualan gitu kan. Ada jemaah saya, "Ustadz saya jualan nasi kuning." Setiap pagi sambil nunggu yang beli nasi kuning, ya saya ngikutin ustadz gitu kan, dengerin kajian live tadabbur Al-Qur'an, "Boleh nggak Ustadz?" "Ya boleh," kata saya, "daripada nggak bengong," gitu kan. Ada yang sambil masak, ada yang sambil nyetrika, ada yang sambil nyuci piring, ya. Masya Allah. Yang nggak boleh itu sambil ini, ya, sambil nyetir. Nyetir di sini, ini di sini. Ya, Masya Allah. Dengan segala aktivitas nggak apa-apa, ya. Yang penting kita mendapatkan barokahnya, ya. Ya, barokah dari majelis ilmu, hadir ke kajian. Nggak dapat semuanya nggak apa-apa. Kan nggak bisa jadi nggak semuanya kita dapetin dari awal nih. 1 jam ini kan. Nggak apa-apa minimal ada, oh selentingan tadi Ustadz bilang ini nggak boleh duduk sama orang yang suka gibah ya. Nah minimal itu aja dapatkan 1 poin gitu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita dan istiqomahkan kita hadir di dalam majelis atau kajian ilmu. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah, beres juga ya. Halaman 100, insya Allah kita besok lanjut ke halaman 101 atau akhir dari juz kelima. Dan insya Allah beberapa hari kemudian kita akan masuk ke juz 6. Nggak kerasa ya Bunda, kita sudah sampai juz 6 lagi ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk menghatamkan Al-Quran sambil apa? Ya, sambil mentadaburinya. Beres bacaan 30 juz, beres juga hataman Al-Quran kita. Amin ya rabbal alamin.
Taib, saya izin, menyampaikan terlebih dahulu informasi-informasi terkait dengan kajian kita dan beberapa informasi yang saya ingin tampilkan. Ayah bunda, abang kakak sekalian, saya ingin mengajak bagi yang ingin berwakaf ya pada kesempatan pagi hari ini, Masya Allah. Alhamdulillah wakafnya masih terbuka lebar ya bagi kita semua yang ingin berwakaf. Oh iya, sebelum informasi wakaf, saya ingin mengajak juga yang belum follow, jangan lupa untuk follow terlebih dahulu akun ini, kajian ini, supaya bisa mendapatkan kajian ilmu, tadabbur Al-Quran, dan tadabbur hadis setiap harinya. Jadi yang belum follow, jangan lupa untuk di-follow terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas. Mudah-mudahan jadi jalan wasilah supaya kita dekat dengan Al-Quran. Sesi tanya jawab saya akan buka setelah pengumuman ini ya, insya Allah. Kita sedang ada wakaf pembebasan lahan untuk pembangunan Quranic Center Nabawi. Kita sedang membebaskan lahan supaya kita bisa punya sarana kajian atau belajar offline ya, sehingga kita akan membangun Quranic Center yang Nabawi yang berfokus kepada 4T, ada tahsin perbaikan bacaan Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, tahfiz Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, ya, kemudian ada tafsir ya dan juga tadabbur insyaallah. Kebutuhan dana untuk pembebasan lahan atau tanah ini sekitar 750 juta rupiah. Ya, kemudian kita bagi ada menjadi beberapa paket. Kalau ayah bunda pengen, Ustadz saya pengen ikutan membebaskan 1 meter. Tidak masalah, boleh Alhamdulillah. 1 meternya 5 juta rupiah. Dan paket Darussalam 1/2 meter 2.500.000 rupiah. Dan paket Naim berapapun nominalnya. Ya, berapapun nominalnya. Jadi ayah bunda misalkan ingin, Ustadz boleh tidak? Ada kemarin beberapa yang japri, Ustadz saya pengen ngambil paket Firdaus yang 1 meter kemudian pembayarannya dicicil misalkan setiap bulan. Jawabannya boleh. Ya mau ngambil paket Darussalam dicicil setiap bulan 250.000 boleh tidak? Jawabannya boleh. Dan berapapun nominalnya ya bunda pengen memberikan misalkan 10.000, 20.000 dan sebagainya, itu pun tidak masalah. Ya, mari kekalkan wakaf kita, kekalkan harta kita dengan berwakaf. Yang mau berwakaf bisa di-screenshot terlebih dahulu, rekeningnya ya ini. Silakan bisa di-screenshot, kemudian nanti setelah di-screenshot bisa konfirmasikan ke nomor ini, nomor di bawah ini. Ya, yang mau masuk grup, di sini ada yang belum masuk grup. Yang belum masuk grup juga bisa hubungi nomor ini, ya nomor yang ada di layar, ya bunda abang kakak sekalian, di screenshot, di save nomornya, kemudian hubungi. Insya Allah kita akan masukkan ke dalam grup, insya Allah. Semoga ayah bunda bisa terus ya istiqomah mengikuti kajian dan kita nanti akan kirimkan juga kajian Al-Qur'annya langsung ke grup. Jadi bagi yang ingin berwakaf subuh ini, pagi hari ini, bisa ke Bank Syariah Indonesia 11 300 10 10 1. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dalam berwakaf dan mengekalkan harta kita. Alhamdulillah bini'mati tatimmus sholihat, progres kita per hari ini kita akan terus laporkan ya setiap harinya, Masya Allah. Progres kita kemarin Senin ya, terakhir itu Senin 3 November telah terkumpul sekitar 269.776.412 rupiah. Ya, sekitar sudah berlangsung atau sudah mencapai 35,97%. Ya, kemudian tersisa sekitar 480.223.588 rupiah. Ini yang tersisanya. Dan alhamdulillah dari tanah yang sudah terbebaskan sekarang kita ada 53 meter ya yang sudah terbebaskannya. Ya, ini banyak yang nanya juga, Ustadz yang kotak-kotak itu apa? Yang kotak-kotak ini adalah progres capaian dalam bentuk meter. Ya, progres capaian dalam bentuk meter. Total 150 meter ya, total 150 meter. Jadi 53 berarti baru tercapai 53 meter. Yang satu kotaknya itu isinya berapa? 5 juta rupiah tadi. Ya, jadi nanti diakumulasikan kita dapatnya hari ini berapa, kemudian nanti kita konversi ke dalam bentuk kotak ini. Ya, alhamdulillah sudah hampir sedikit lagi ya, dalam tanda petik sudah 53 dari 150 sekitar 97-an lagi berarti ya. 97-an lagi insya Allah.
Ustadz, apakah boleh berniat ambil paket Firdaus tapi dengan wakaf sehari 25.000? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tapi kalau sudah ada uangnya, saya sarankan lebih baik langsung. Kenapa lebih baik langsung? Karena kita tuh tidak pernah tahu, ya, insya Allah ya. Kita nggak pernah tahu apakah kita masih ada umur atau enggak, gitu. Kalau kita cicilin sekarang gitu. Karena memang setan itu akan berusaha menggoda manusia supaya kita itu akhirnya menunda-nunda amal ya, melambat-lambatkan amal kan, nggak suratul istijabah. Jadi misalkan, ah Ustadz saya pengennya mah niatnya tadi setiap pagi ya, tapi kalau misalkan kita takut ya atau khawatir misalkan, ya khawatir usia kita nggak sampai, ya lebih baik disegerakan saja gitu sebelum usia kita itu apa namanya, Allah panggil kita. Nggak masalah insya Allah tetap dapat pahalanya setiap hari insya Allah. Karena uang yang sudah ayah bunda wakafkan pun udah nyampur di sini gitu ya. Udah terhimpunkan di dalam sini gitu. Itu ya insya Allah. Jadi kita itu bisa mengambil keutamaan yang lain ya daripada keutamaan yang lain. Jadi intinya ada konsekuensi dari setiap amalan yang kita ambil. Misalkan kita pengen konsisten keutamaan wakaf di waktu subuhnya kita dapat. Tapi misalkan ternyata umur kita nggak sampai gitu. Ya umur kita, usia kita misalkan nggak sampai. Kan bisa jadi seperti itu ya. Nah, bisa jadi kalau misalkan di awal langsung truk gitu, insya Allah lebih tenang. Ya. Apakah tidak dapat pahala setiap subuhnya? Kalau kita niatkan, ya Allah saya pengen niat sewaktu-waktu gitu ya, satu waktu saja, tapi kita berniat semoga setiap bulannya atau setiap pekannya atau setiap paginya kita dapat juga kecipratan berkahnya. Kenapa dapat kecipratan berkahnya? Karena tidak ada uang ini kalau tidak dari kita gitu. Insya Allah. Ya. Dan ini mumpung masih ada kesempatan untuk berwakafnya, karena nanti kalau kita sudah tutup, ya kesempatan untuk lahan, pembebasan lahan ini sayang sekali. Ini kesempatan yang langka ya. Bagi yang ikutan kajian saya dari awal sampai sekarang mungkin ya, kita tidak pernah ada open wakaf untuk lahan ini baru pertama kali ya. Insya Allah ya. Ini baru pertama kali ada peluang amal seperti ini, jangan disia-siakan. Infaknya berapa Ustadz, berapapun ayah bunda. Tadi kalau pengen ngambil paket Firdaus, saya pengen Ustadz wakaf atas nama orang tua saya, ya 1 meternya 5 juta rupiah. Saya ingin paket Darussalam misalkan adanya 1/2 meter Ustadz 2.500.000 tidak masalah. Adapun saya cuman punyanya 10 meter nggak 10 ribu nggak masalah. Ya berapapun itu. Saya selalu ngajak kepada orang lain gitu ya, sahabat Al-Quran atau orang yang dekat dengan saya, ayo terlibat meskipun sedikit. Terlibat meskipun sedikit, meskipun 5.000, 2.000. Kenapa jangan sampai kita tertinggal amal ya. Tertinggal kesempatan untuk beramal ini. Karena ada dengan tidaknya ya kita di dalam proyek ini, tetap proyek ini insya Allah akan goals dengan izin Allah ya. Sampai juga pada akhirnya begitu. Dan ini pun kita nggak nyangka ya. Dari awalnya progresnya di sini nih. Nah ini ya, tanggal Kamis 30 Oktober masih 35. Jumat pekan yang lalu kita masih di angka 6 meter. Sekarang udah segini ya. Sekarang dengan izin Allah belum 1 bulan udah 53 meter. Ya, Masya Allah. Informasi lokasi pembangunannya Ustadz di mana? Di Kabupaten Bandung. Ya, lokasi yang sementaranya gitu ya. Kita di daerah Kabupaten Bandung di Bojongsoang. Nanti juga ya Bunda bisa ikutan rencana insya Allah bulan ini kita akan ada kajian kumpul lagi, kajian offline ya. Yang dari Bandung, yang luar Bandung nanti kita akan informasikan supaya bisa bertemu ya. Dan yang dari luar kota pengen lihat misalkan tanahnya dan sebagainya insya Allah bisa bergabung ya. Pengen lihat gimana kita berdoa sama-sama ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya, prosesnya. Ya. Amin ya robbal alamin. Ini terakhir ya, informasi wakafnya silakan yang mau berwakaf bisa di screenshot nomornya dan bisa dikirim. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya. Ini jadi ngebrur ya.
Ya, bentar. Karena kegeser ya ininya. Saya akan kasih kesempatan atau sesi tanya jawab. Silakan bagi ayah bunda yang ingin bertanya. Boleh ya? Ustadz boleh nggak baca satu ayat potongan surat untuk bacaan sholat? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh, tapi harus sempurna potongan ayatnya. Nggak boleh jadi nggak sempurna. Nggak sempurna itu seperti apa? Nggak sempurna tuh misalkan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu kan nggak boleh. Harus lengkap. Depannya itu kan ada ayatnya. Nah, itu harus disempurnakan. Ustadz bagaimana tadi? Izin bertanya Ustadz, saya orang yang baru hijrah. Berdosakah orang yang berbohong untuk menutupi aibnya? Tidak berdosa. Kalau punya aib jangan dibuka. Dan Allah sangat tidak suka ya orang yang membongkar aibnya sendiri. Maaf ya ngeblur karena ini tadi kegoder kameranya. Kegoder ininya apa namanya? Ya kameranya ya. Gak apa-apa lah ya, mudah-mudahan ngeblur pun. Yang jangan ngeblur itu adalah iman kita. Baik ya, kita lanjutkan tadi. Ustadz, bagaimana menghapus dosa gibah? Dosa gibah harus dihapus dengan cara apa? Harus minta maaf terhadap orang yang digibahi oleh kita. Ya, harus harus minta maaf kepada orang yang kita gibahi. Kita gibah kepada si fulanah gitu. Ke si fulan harus minta maaf. Harus sampai minta maaf. Itu karena dosanya dengan orang lain, dengan manusia. Dan dosa dengan manusia itu hanya bisa dihapuskan dengan apa? Dengan minta maaf langsung kepada orang tersebut. Taib. Kemudian, Ustadz bolehkah sujud di dalam sujud baca sayyidul istighfar? Boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Boleh ya, karena itu dari Nabi. Cuman panjang aja mungkin. Ya, jadi panjang sujudnya. Bagaimana seorang single parent ridhonya dari ortu ya Ustadz? Seorang single parent ridhonya dari ortu ya Ustadz. Ini pertanyaannya mesti dijelaskan lagi ya. Seorang single parent ridhonya dari orang tua. Apakah keduanya atau gimana gitu? Nah ini pertanyaannya mohon diperjelas lagi. Kemudian Ustadz apa hukumnya kalau menikah bawa masing-masing agama padahal yang bersangkutan guru agama? Gak bisa menikah dengan beda agama itu. Yang satu muslim, yang satu non muslim itu pernikahannya zina dihukuminya. Dan gak ada urusan meskipun dia guru agama, ya gak masalah, gak urusan gitu. Ya justru harusnya dia mengerti ya peraturan itu. Kemudian bagaimana sujud setelah baca doa sujud, baca sayyidil istighfar boleh. Sujud setelah baca doa sujud boleh tadi ya, boleh. Ustadz saya sering telat sholat subuh, susah mau bangun, saya sakit ganjil. Sakit ganjil atau ginjal nih? Ini ngetik kadang-kadang ayah bunda harus terburu-buru ya, mungkin buru-buru ini jadi saya ini bingung ya. Ditata kalimatnya dengan baik supaya nggak salah ya. Sakit ginjal mungkin ya. Sakit ganjil. Sakit ganjil sakit apa ya? Iftitah Iftitah yang harus dibaca setiap mulai sholat ya walaupun lanjutan sholat sunnah berikutnya. Betul. Itu sebetulnya nggak harus ya. Bisa dibaca bisa tidak. Sebetulnya kan iftitah bukan rukun. Iftitah bukan rukun. Kemudian Ustadz gimana agar sholat bisa khusyuk? Sudah berusaha tapi kok susah. Ikutan kelas sholat khusyuk. Kita punya programnya, masih terus belajar ya. Karena memang harus dipelajari ya sholat khusyuk itu. Ustadz ada orang yang sama suami kok hutang, terus suami mati, apakah dihukumi hutang? Gimana? Allah alam ya.
Ustadz boleh nggak ayat 1000 dinar dibaca untuk sholat wajib atau sholat sunnah? Boleh, tapi tadi harus diawali, jangan terpotong. Ya, harus satu ayat yang lengkap. Ada orang yang diajak sholat tapi dia bilang udah sholat dalam hati. Nggak bisa sholat dalam hati. Orang sholat dalam hati, saya udah sholat tadi, kapan di dalam hati? Nggak bisa. Sholat itu harus ada gerakannya, bukan hanya dalam hatinya saja. Kalau istri harus mendapat ridho suami. Ustadz, bagaimana cara mengingatkan kekurangan seseorang ketika sholat berjamaah? Pelan-pelan nasihati ketika berdua saja, jangan di hadapan semua manusia. Ya, jangan di hadapan semua manusia. Nasihati pelan-pelan, ya, sedikit-sedikit. Dan jangan berharap langsung dia bisa berubah, karena butuh ilmu dan butuh proses. Saya punya penghasilan sendiri, apa saya boleh mengeluarkan uang saya, belanja juga bersedekah, tapi suami tidak tahu? Bagusnya izin, bagusnya tetap izin ya kepada suami. Ya minta ridhonya. Suami yang baik pasti akan mengizinkan. Gitu ya. Seorang istri yang mendapat ridho suami kan sudah aman. Kalau single parent gimana Ustadz? Single parent dalam bab apanya ini? Maksudnya tuh istrinya gitu meminta ridho kepada suami atau gimana nih gitu. Kalau single parent ridhonya dari siapa gitu? Ya dari orang tua berarti. Kalau masih punya orang tua gitu ya. Saya, Ustadz bolehkah daging kurban kita kasihkan ke nonis? Ya nggak apa-apa, ya daging kurban. Ya, tapi bagusnya kita prioritaskan kepada orang Islam dulu. Kecuali banyak gitu stoknya gitu. Tapi lebih bagus ke orang Islam lagi gitu. Kenapa kita prioritaskan al-wala wal bara? Kalau suami dibangunin sholat subuh susah bagaimana Ustadz? Coba guyur Bunda ya. Coba guyur ya. Ya insya Allah marah ya. Cek cek. Mohon maaf untuk live kita hentikan terlebih dahulu karena kita ada kendala ya. Silakan bisa berhenti dulu ya, insya Allah. Ini belum bisa dimatiin dari sini karena kita ada kendala di ininya, di kameranya. Jazakumullah khair, terima kasih bagi ayah bunda, abang kakak sekalian yang sudah menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan bermanfaat. Ya, kita bertemu lagi insya Allah ya pada kesempatan yang akan datang. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.